Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud. Sholat ini dikerjakan pada sepertiga malam dan memiliki banyak keutamaan. Bahkan, sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena pada waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala dan keutamaan sholat tahajud. Lantas, apa sajakah 4 larangan dalam ibadah tahajud? Namun sebelum lanjut, sudikah kiranya untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan untuk channel kecil kami sehingga menjadi besar manfaatnya untuk orang banyak dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Jika seseorang sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud, kemudian sekarang ia meninggalkannya, itu tidak baik. Ia hanya mengingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, seperti ketika menghadapi masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang dalam kondisi lapang, senang, dan bahagia, ia lalu melupakannya. Sholat tahajud seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah saja atau ketika ditimpa masalah. Dia harus tetap melakukan baik dalam keadaan susah maupun senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, seandainya dia mau melaksanakan sholat malam." Setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, kecuali hanya beberapa saat saja. Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh untuk tidak meninggalkan sholat malam meski dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya tidak meninggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya. Dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua adalah mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat saja. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan.
Hal ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Beliau berkata, makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan sholat, karena larangannya terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situlah sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud itu, sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk, juga dilarang. Jika mengantuk, hentikanlah atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid dan mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, apakah ini? Para sahabat pun menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Rasulullah pun kemudian bersabda, lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk juga dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kekhusyukan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu, hingga hilang mengantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampunan, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud juga akan ditulis pahala seperti mengerjakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia akan tetap mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang keempat adalah bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud setiap malam itu baik, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukanlah termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi kadang aku berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan sholat malam dan aku juga tidur dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Maka
Dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi aturan. Sahabat beriman, amalkan sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya mampu hanya 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amal manakah yang paling disukai Allah? Beliau pun menjawab, yang paling kontinu meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita diberikan kemudahan dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.